Halo, selamat datang kembali. Langsung saja ya, kita telaah bahan-bahan yang sudah Anda kumpulkan. Kali ini kita akan coba menyelami konsep Yerusalem baru atau surga gitu ya, dan juga kebangkitan tubuh. Ini menurut tradisi Kristen, sumbernya dari kitab Wahyu dan 1 Korintus yang Anda catat. Tujuannya, ya kita coba bedah makna di balik gambaran-gambaran ini, yang seringkali simbolis kan? Siap. Oke, mari kita mulai dari Yerusalem baru. Catatan Anda ini, wah langsung beda ya dari gambaran awan dan harpa yang populer itu. Di Wahyu 21 dan 22, itu digambarkan turun dari surga. Tempat Allah tinggal bersama manusia. Dan katanya nggak ada lagi air mata, kematian, atau duka. Bayangin deh, temboknya permata, gerbangnya mutiara, kotanya emas murni. Tapi yang menarik, disebut tidak ada bait suci di sana. Kenapa tuh? Iya, betul Sali. Tidak ada bait suci, karena Tuhan sendiri, hadiratnya, itu yang menjadi bait sucinya. Dan soal kemegahan tadi, itu memang luar biasa. Tapi intinya bukan cuma itu. Penekanannya lebih ke kehadiran Allah yang total, pemulihan yang sempurna. Pemulihan sempurna. Betul. Jadi, ini bukan sekedar kota fisik yang dibangun ulang, tapi lebih ke simbol puncak penyatuan langit dan bumi baru. Bumi yang sudah dipulihkan dari kutuk. Sumber Anda kan nanya tuh, gimana ceritanya tubuh yang sudah hancur, mungkin jadi debu, bisa bangkit lagi. Ah, iya. Ini tentang akhir dari semua yang negatif, duka, sakit, kematian, dan awal persekutuan yang utuh lagi sama pencipta. Makanya nggak perlu bait suci fisik lagi, pemisahannya sudah hilang. Masuk akal. Nah, kalau tempatnya sudah begitu luar biasa, terus bagaimana dengan kita nanti di sana? Soal tubuh kebangkitan ini, sumber Anda kan nanya tuh, gimana ceritanya tubuh yang sudah hancur, mungkin jadi debu, bisa bangkit lagi? Nah, itu pertanyaan klasik ya. 1 Korintus 15 di catatan Anda memberi analogi bagus. Pakai benih. Oh, yang soal benih itu ya? Iya, apa yang ditabur, maksudnya tubuh kita sekarang ini, itu bukan bentuk yang akan muncul nanti. Beda. Tubuh saat ini digambarkan binasa, hina, lemah, jasmani. Terus tubuh kebangkitan? Nah, kebalikannya. Tidak binasa, mulia, kuat, dan rohani. Rohani ini maksudnya jadi kayak roh gitu aja, tanpa wujud? Nah, ini perlu hati-hati memahaminya. Bukan berarti jadi semacam hantu. Catatan Anda dari Filipi 3:21 nambahin detail penting. Tubuh kita akan diubah jadi serupa dengan tubuh kemuliaan Kristus. Tubuh Kristus setelah bangkit? Betul? Ingat kan, tubuhnya itu bisa disentuh, bisa makan juga. Tapi di sisi lain bisa menembus batas fisik biasa. Oh iya, bener juga. Jadi ini lebih ke transformasi. Wujud fisik yang baru, tapi mulia, abadi. Bukan sekedar roh tanpa badan. Ada kesinambungan identitas, tapi kualitasnya beda jauh. Ditingkatkan. Oke. Ini nyambung nih ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang terjadi pas orang percaya meninggal? Maksudnya, sebelum kebangkitan tubuh itu, Sumbel Anda kutip Lukas 23, janji Yesus ke penjahat disalib, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sama 2 Korintus 5, berpindah dari tubuh berarti diam bersama Tuhan. Jadi menurut pemahaman dari teks-teks ini, roh orang percaya itu diyakini langsung bersama Tuhan setelah kematian fisik. Dalam keadaan sadar, ini sering disebut keadaan antara, atau intermediate state. Sambil menunggu, Iya, sambil menantikan momen kebangkitan tubuh secara fisik. Yang menurut catatan Anda dari 1 Tesalonika 4, itu terjadinya pas kedatangan Kristus yang kedua kali. jadi ada fase ruh bersama Tuhan dulu, baru nanti penyatuan lagi dengan tubuh yang sudah dibangkitkan dan dimuliakan gitu ya? Tepat sekali. Nah, ini juga sering ditanya nih. Nanti di sana kita bakal kenal nggak sih satu sama lain? Catatan Anda kelihatannya jawab iya, pakai contoh peristiwa transfigurasi di Matius 17. Betul. Di situ kan murid-murid bisa ngenalin Musa dan Elia. Padahal mereka udah lama sekali meninggal. Iya juga ya. Terus Yesus sendiri? Yesus sendiri pun dikenali setelah bangkit. Walaupun kadang perlu waktu buat orang ngeh gitu. Seperti di Lukas 24 itu, penampilannya kan berbeda dalam kemuliaan. Oke. Jadi intinya, identitas personal kita itu tetap ada dan bisa dikenali, tapi dalam kondisi yang baru, yang mulia. Makanya surga atau Yerusalem baru ini, dalam konteks sumber Anda, bukan tempat pasif buat leyeh-leyeh aja. Ini realitas baru yang dinamis,
Dunia yang dipulihkan total, penuh hadirat Allah. Dan umatnya itu nggak cuma tinggal, tapi menurut Wahyu 22 ayat 5, juga aktif memerintah bersamanya dalam sukacita dan aktivitas kudus yang kekal. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih dari penelusuran bahan-bahan Anda tadi, pertama, Yerusalem baru itu gambaran realitas kekal yang sempurna. Bebas derita, penuh hadirat Allah. Betul. Kedua, kebangkitan itu menjanjikan transformasi tubuh fisik kita, jadi mulia, kuat, rohani. Mirip tubuh Kristus pasca kebangkitan. Yah, transformasi radikal. Ketiga, roh orang percaya diyakini langsung bersama Tuhan setelah kematian, sambil menanti penyatuan kembali dengan tubuh baru itu. Dalam keadaan sadar ya. Dan terakhir, ya kita akan tetap saling mengenali di sana, dalam kemuliaan. Begitu ya? Kurang lebih begitu rangkumannya. Tapi penting untuk selalu kita ingat ya, bahasa yang dipakai di kitab Wahyu atau bagian lain yang ada kutip tadi, itu seringkali simbolis. Tujuannya kan untuk kasih kita gambaran sekilas pandang gitu, tentang realitas ilahi yang sebenarnya melampaui kata-kata manusia. Jelas beda ya sama pengalaman kita sekarang? Jelas. Nah, bagi Anda yang mendengarkan, pemahaman ini bisa menawarkan perspektif unik tentang makna hidup, kematian, juga harapan masa depan, sesuai keyakinan yang dijabarkan teks-teks ini. Menarik sekali ya pembahasannya. Sebagai penutup, ini ada satu hal mungkin untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Tadi kan sumber Anda sempat singgung Wahyu 22 ayat 5, bahwa umat Allah akan memerintah bersamanya di Yerusalem baru. Nah, kira-kira apa ya makna praktisnya memerintah bersama itu? Dalam konteks ciptaan yang sudah dipulihkan total. Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa Anda eksplorasi sendiri. Terima kasih sudah menyimak.